ini amin. Wa yanbaghi dan seyogianya ayukthira untuk berbanyak sapa santri as-salata salat yusalli salatal khashi'in dan salat dengan cara salatnya orang yang khusyuk, bukan asal. Semuanya kembali pada latihan ya, latihan dan usaha. Jadi semua manusia lahir dalam keadaan bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Akhirnya jadi ulama, akhirnya jadi fuqaha, jadi hafidh Quran, jadi muhaddis. Itu semuanya Allah berikan setelah ikhtiar. Nah, termasuk salat khusyuk. Ini ya jangan dibayangkan, nanti lama-lama juga khusyuk sendiri. Nggak ada begitu ceritanya. Nggak bisa. Salat khusyuk itu suatu hal yang mahal itu. Nggak bisa otomatis dapat, pasti bisa, nggak begitu caranya. Tapi dengan diusahakan. Jadi sejak masa santri itu sudah mengusahakan untuk sholli sholatul khashi'in, soalnya orang yang khusyuk. Dan ini ikhtar, diperbanyak ya. Biasakan dari santri sekarang, qobliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya itu dijaga betul. Fa inna dzalika 'aunun lahu 'ala at-tahsil wa ta'allum. Karena hal itu adalah aunun sebagai penolong baginya, 'ala tahsil wa ta'allum, untuk menghasilkan dan untuk belajar. Jadi sholat diperbanyak ini sebagai penolong untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Yang pasti itu kan menguatkan konsentrasi. Itu ada satu penelitian di negara kafir sana, bahwa otak manusia namanya korteks itu bisa menebal dengan dilatih. Di situ teorinya, kalau nggak salah ingat, udah lama ini. Kalau nggak salah ingat, teorinya yang mereka buat orang kafir ini, orang berkumpul di satu tempat, konsentrasi hal yang sama dan berulang. Ya kalau mereka perlu meditasi guna menentukan temanya apa ya. Kita memikirkan ini gitu. Konsentrasi sekian menit, sekian jam itu mikir hal yang sama di tempat yang sama, tapi tidak ada komunikasi langsung. Kita sudah punya namanya sholat itu. Jadi secara teori kekinian pun, itu sholat khusyuk itu menambah kecerdasan. Ya, sholat khusyuk berjamaah itu memang menambah kecerdasan. Diteorikan dengan teori zaman sekarang sekalipun gitu. Unshitu, dibacakan syair padaku oleh Syekh Jalil Az-Zaid Hajjat Najmuddin bin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Kun lil awamir wan nawahi hafizan, wa 'ala salati muwadhiban wa muhafizan, wadlub 'ulum asy-syar'i wajhad bi thayyibati tasir faqihan hafizan, was'al ilahaka hifdhika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafizan. Jadilah engkau pada perintah-perintah dan larangan-larangan itu hafizan, orang yang menjaga. Santri jangan merasa cukup, yang penting pelajaran masuk, yang penting pelajaran lulus, yang penting nilai bagus. Itu belum. Karena ilmu bukan sekedar untuk ilmu untuk amal. Nah, pokok-pokoknya amal itu adalah awamir, nawahi, itu pokok-pokoknya. Awamir yakni perintah sudah dikerjakan, nawahi, larangan itu ditinggalkan. Wa 'ala sholati muwadhiban wa hafizan, dan pada sholat iku muwadhiban itu menjaga rutinitas, muwadhiban itu wa muhafizan, dan menjaga. Kullil awamir wan nawahi hafizan wa 'ala sholati muwadhiban wa hafizan.
Watlub ulum syar'i wajhad, dan carilah ilmu syar'i, wajhad, dan bersungguh-sungguhlah. Makanya kalau dalam istilah ulama-ulama yang ahli dalam penelitian, karena ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan tanpa keraguan, maka di luar ilmu Allah dan Rasulnya itu masih mungkin berubah, masih mungkin diragukan, sehingga tidak layak disebut ilmu. Sebenarnya begitu. Pengetahuan alam, pengetahuan sosial sebenarnya itu mestinya nggak disebut ilmu. Mestinya apa? Seni, keterampilan atau kecakapan, gitu aja sebenarnya. Karena bisa berkembang, bisa berubah, bisa dikoreksi, bisa salah. Wajhan, dan sungguh-sungguhlah bi-thayyibat. Serius sungguh-sungguh mencari yang thayyib. Ya. Jadi dari zaman sekarang, dari zaman santri begini, membiasakan diri untuk warok, untuk tidak sembrono dalam hal rizki, betul-betul hati-hati gitu. Dan ingat, ini walaupun bukan makanan ya, jangan beralasan, oh ini kan bukan makanan, nggak akan masuk dalam perut. Itu kan ada hadis dalam Riyadhus Shalihin itu, bisa makanan haram, bisa juga pakaian haram. Kalau malbasu min haram, yang dipakai pakaiannya juga dari haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan? Jangan kita ngakalin, ini kan nggak dimakan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa itu. Ngambilnya sudah dosa, manfaatkannya dosa lagi nanti. Ulama-ulama zaman dahulu yang kemudian Allah abadikan ilmunya, Allah muliakan namanya, itu nggak ada yang nggak warak sebagaimana yang sudah kita pelajari itu. Makanya wajhad bit-thayyibat, serius sungguh-sungguh untuk hanya makan yang thayyib saja. Tasir maka kau jadi faqihan, seorang yang faqih, hafizan dan hafid. Was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiban. Nah, biar hafalan kuat gimana? Minta pada Allah. Minta pada Allah hifdha hifdhika, untuk menjaga hafalanmu. Salah satu caranya apa? Ya sholat hifdzil Quran itu, yang ada di Fadilah Amal itu. Ya, itu dikerjakan. Ya, setiap minggu sekali malam Jumat 4 rakaat baca itu. Kita kadang-kadang bangga atau yakin, oh ini ijazah dari syekh ini, ijazah dari kiai ini, ijazah dari tuan guru ini, maulana ini. Sementara ijazah dari Rasulullah SAW nggak dikerjakan. Ya, itu kan ijazah Rasulullah SAW dikerjakan Sayyidina Ali. Dikerjakan 3-5 kali udah. Untuk beliau kita mungkin perlu beberapa belas atau puluh kali. Sehingga Allah Ta'ala tambah kekuatan hafalan. Kita gak ngapalin Quran aja, namanya belajar agama terutama perlu hafalan kuat, apalagi ngapalin Quran. Sehingga semestinya tanpa harus didorong pun santri itu mengerjakan sholat hifdzil Quran, mestinya begitu. Nah ini was'al ilahaka hifdha hifdzika, minta supaya Allah Ta'ala yang menjaga hafalan kita. Kita ini mampu apa gitu, kita punya hafalan segudang kitab, Allah cabut selesai. Jadi biasakan segala hal bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raghiban fi fadlihi, dengan punya harapan besar pada karunia-Nya. Maksudnya kita tidak mengandalkan amalan kita. Oh, saya kan ahli tahajud, saya kan ahli puasa Senin Kamis, masa sih nggak digaji? Enggak. Kita mengharapkan fadlullah, karunia Allah. Kita minta bukan karena kita layak, bukan kita berhak, enggak. Kita minta karena kita tahu Allah Ta'ala Maha Pemberi, itu ya. Jadi beda, cara pandangnya beda.
Minta bukan karena kita merasa layak atau berhak, tapi karena yakin kita bahwa Allah Ta'ala adalah maha pemberi karunia. Fallahu khairun hafidhan, maka Allah Ta'ala adalah sebaik-baik yang menjaga. Wa qala aidan ati'u wajiddu wa la taksalu, taatlah kalian wajiddu dan seriuslah, taatlah seriuslah, wala taksalu dan jangan bermalas-malas. Wa antum ila rabbikum tarji'un, dan kalian pada Rabb kalian akan pulang semua. Nah, pulang gak kenal umur ya. Mau anak-anak bahkan bayi, waktunya pulang. Kembali pada Allah kembali. Jadi biasakan kalau kita urusan agama, kita buang tulul amal. Urusan dunia tulul amal gak apa-apa. Tulul amal dalam arti gak buru-buru gitu. Tenang, masih lama. Santai. Famshu fi manakibiha, berjalan pelan-pelan. Untuk urusan dunia kenapa? Tenang, umur masih lama kok. Gak bisa sekarang, besok. Gak bisa besok, lusa. Dah, urusan dunia gitu. Tapi untuk urusan akhirat jangan tulul amal. Untuk urusan akhirat siapa tahu nanti saya mati, saya harus gimana gitu. Wala taja'u, dan jangan banyak tidur. Jangan tidur. Fa khiyarul wara qalilan minal limata yahja'un. Sebaik-baik makhluk adalah yang sangat sedikit malam itu untuk tidur. Yahja'un itu pun sebenarnya artinya tidur-tidur ayam, ya. Tidur-tidur ayam. Lihat ada ayam yang tidur kan seperti setengah-setengah itu tidurnya. Nah, tidur tapi ada benda sedikit gerak, langsung bangun, langsung lari. Kerja, langsung pergi aja. Langsung lari, langsung aktivitas tuh nggak pakai loading gitu. Ayam itu. Yang jauh tuh gitu. Yang jauh tuh tidur, ya kalau bahasa kita tidurnya nggak dalam. Nggak tidur dalam, lelap sampai nggak bisa dibangunin. Jadi kadang orang itu nggak tahu karena memang sifat pemalas atau apa. Ada teman Abia di Pakistan itu, Masya Allah, saking dalamnya tidurnya, itu kejatuhan, bukan koper ya, tas gede gitu, beratnya mungkin ada 6-7 kilo, itu bangun nggak? Melek pun nggak, apalagi bangun, enggak, seperti nggak kerasa aja, saking lelapnya tidurnya itu. Nah, sahabat ajma'in, fakhyarul wara qalilan minal lima yahja'un. Itu para sahabat, mereka tidur ayam pun gak lama. Qalilan minal lail, sedikit dari malam. Wa yanbaghi, dan su'iya yastashiba daftaran ala kulli halin yutali'ahu, dan seyoganya untuk membawa catatan, buku catatan dalam setiap keadaan, liyutali'ahu, untuk mutalaah. Kemana-mana bawa buku, kemana-mana bawa kitab. Yang tahfidz kemana-mana memegang Quran. Sehingga perlu ya santri ini ada yang punya tekad untuk jadi pelopor kebaikan lah gitu. Maksudnya gimana? Jadi membuat suasana supaya santri yang lain itu di waktu kosong itu megang Quran. Di waktu kosong mutalaah kitab. Jadi baca Quran dan mutalaah kitab itu bukan satu beban, tapi jadi satu hobi. Mumpung nganggur baca Quran deh. Mumpung nganggur buka kitab. Begitu. Kalau sekarang ya di luar pondok ya, di pondok kan nggak dikerjakan karena peraturan. Nggak tahu lah di rumah. Tapi umumnya anak-anak sekarang mumpung nganggur atau ngabisin waktu atau sambil nunggu, apa yang dikerjakan? Kalau nggak nonton, scroll, main game kan gitu. Karena itu jadi hobi. Nganggur ngapain lagi? Ya udah,
nonton, scroll-scroll, atau main game. Itu umum. Nah, kita perlu orang-orang yang bisa mencontohkan bahwa daripada nganggur mending baca Quran, daripada nganggur mendingan mutalaah kitab. Begitu. Waqilah sampai diucapkan, jadikan kata pepatah, malam yakun lahu daftarun fi kummihi lam tathbutil hikmat fi qalbihi. Barang siapa tidak memiliki catatan di sakunya, lam tasbul hikmatu fi qalbihi, tidak akan tetap hikmah dalam hatinya. Kenapa di sini disebut kummihi bukan fi jaibihi? Jadi zaman dulu itu seringkali ulama bawa kita dimasukkan lengan baju gini memang. Sampai ada cerita seorang penjahit iseng pengen ngejailin Imam Malik rahmatullah alaih. Jadi Imam Malik itu seorang yang terkenal sangat sabar, gak gampang marah. Sampai ada satu orang penasaran, bener gak sih Imam Malik ini gak gampang marah? Akhirnya dapatlah kesempatan itu. Satu ketika Imam Malik menjahitkan baju pada penjahit ini. Masya Allah, itu baju lengannya dibuat beda, besar sebelah. Yang kanan gede, yang kiri sempit. Untuk ngerjain. Coba nanti marahnya kayak apa. Nah, pas dipakai, wah ini gedenya bukan main, ini sempit. Maka Imam Malik pun datang kepada penjahit tadi. Masya Allah, saudara betul-betul paham dengan keperluan saya. Itu memang saya perlunya lengan lebar itu hanya satu untuk masukkan kitab. Dan yang satu kan, ya nggak perlu, bang, cukup kecil. Baru kamu penjahit yang betul-betul mengerti keperluanku itu, Masya Allah, jazakumullah. Akhirnya sadar, akhirnya dikerjain pun gak mempan, buat marah itu gak bisa. Itu Imam Malik kayak gitu. Coba kalau kita atau Abuya sendiri ya marah, yang ngajarin gitu, apa maksudnya ini? Apa-apaan begini? Dan coba bayangin, ya kalau ada kitabnya pantas kelihatan. Kalau gak ada kitabnya, ya kalau gak ada kitabnya dia berjalan satu lebar segini, satu sempit, jadi tontonan, jadi bahan ketawaan. Nah ini, malam yakulahu dafsuikummihi lam tathbutil hikmatu fi qalbihi, tidak akan tetap hikmah dalam hatinya. Manusia itu kadang ada khotir, ada lintasan-lintasan pemikiran. Nah itu segera diikat kalau bisa, jangan hilang. Diikatnya gimana? Ditulis. Ada ide baru ini, tulis. Wah, saya punya boleh, tulis. Biasakan begitu. Ya, biasakan begitu. Wa yang bagi ayyakuna fi daftari bayadun liyaktuba fihi ma sami'a min afwahir rijal wastashib. Dan hendaknya di kertas, di buku tulis itu ada bayadun, ada ruang kosongnya. Diyaktuba ma fihi ma sami'a min afwahir rijal, supaya dia tulis di dalam di dalam buku tadi ma sami'a min afwahir rijal, apa yang dia dengar dari orang-orang. Kalau Abu anjurkan zaman sekarang pakai loose leaf, itulah paling enak. Jadi nanti tengah perjalanan ada catatan nyempil di tengah, ya dia tinggal masukin segitu kan, begitu enak. Mudah untuk memeta-metakan. Wa yastashibal mihbarah, dan membaca dan membawa juga tinta, tempat tinta itu. Dia yasma'u, supaya dia menulis apa yang dia dengar. Wa qad dzakarna hadits Hilal bin Yasar, dan kami telah sebutkan riwayat dari hadis Bilal bin Yasar. Udah 4 lain ini. Udah sampai sini dulu. Ada waktu 10 menit ya untuk mutalaah. Ya, mutalaah dulu. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.